Ada kau cara baju muslim, kau nak nikah kau, kadang-kadang cara tadi tu, sesat kata dia. Jadi kapan Nabi Muhammad nikah? Setelah Siti Khadijah wafat. Setelah Siti Khadijah wafat, ada seorang perempuan datang kepada Nabi, nengok anak-anak Nabi, nengok Nabi tengah sibuk, tengah galau, tengah mikirkan umat, ditinggal istri, tengok perjuangan dan kesian Nabi, anak-anak sering tertinggalkan sibuk dakwah keluar, habis ditinggal bini sering galau, nampak seorang perempuan, wahai Rasulullah, nikahi aku yang akan urus anak-anakmu, fokuslah kau berjuang, fokuslah kau berdakwah. Siapa namanya? Siti Saudah. Berapa umurnya? 65 tahun. Jadi kalau ada laki ayo kan nikahin nek kalau belum akan nikahin anak. Mana nak kita? Karena memang mata kita ni mau fisik beda dengan Rasul. Jadi jangan samakan kita. Ini sunnah Nabi. Nabi tak disyahwatkan. Nabi nikahi janda cuma sikap yang perawan Siti Aisyah. Tunggu lagi akhir-akhir umur. Jadi kalau kita sunnah Nabi, maka yang boleh, yang cantik syahwat kita, bukan sunnah Nabi. Jadi jangan jual sunnah Nabi dengan siapa kita kotor kita bang. Namun billahimin dari hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya Siti Khadijah, Nabi sedih. Maka tahun itu disebut tahun duka. Kenapa duka? Dan ditinggal orang yang membela, habis itu dikejar orang-orang kafir Quraisy, kabur Nabi Muhammad. Kemana Nabi Muhammad? Bukan kalau bahasa kita itu kayak rehlah, jalan-jalan ke kota Taif. Kalau di Makkah, kota Taif itu sekitar 100 meter dari Kelaburi sampai ke Pangkal Pinang lah kalau naik mobil. Nah, kota Taif itu bang kayak menuding gunung, ada air, banyak batang-batang. Sampai dia kata Nabi Muhammad istirahat dulu lah. Nak jalan-jalan sambil dakwah di sana. Dipikir disambut, rupa disambut orang, dilempar orang kibat, dilempar orang yang sedang diludah. Betul-betul darah Nabi Muhammad. Ada sikap anak angkat Nabi nama Zaid bin Harithah. Yang dah Nabi jangan pergi Nabi. Kami tak tahu dah kenal Nabi siapa dia dilempar sampai berdarah. Kamu jempol tumit Nabi sampai berdarah tangan Nabi, berdarah kepala Nabi. Itu dah lempar di batu. Datang malaikat penjaga gunung. Diperintah oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, mereka telah melempar kau dengan batu. Sekarang tunjuk mana gunung yang terbesar di Jazirah Arab ini. Ku lempar sama mereka yang telah melempar kau. Apa kata Nabi? Ya Allah, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, ampuni hamba-hamba Engkau ya Allah. Umatku ni fakinnahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu ini siapa. Mereka tidak tahu ini nak ajak surga. Yang penting sih kok biar sedunia ini nak marah sama aku, tidak masalah. Asal jangan engkau yang murka sama aku ya Allah. Kalau kau murka, kemana lagi aku nak pergi? Kata Nabi Muhammad. Jangan dibalas, baliklah malaikat menjadi gunung, baliklah dapat dan memaafkan. Beda dengan hati Nabi ni hati kita. Cobalah kalau istri Nabi itu misalnya kita tiba-tiba di-hack orang, tiba-tiba dikomentar orang jelek, oh habis sesat loh, jangan didengar, penipu loh. Malaikat datang, habis muslim, tunjuk di mana dibangkang gunung terbesar, aku lempar sama dia. Jangan dibangkang Krakatau tahu lempar, di api-api kalau lempar juga. Gunung meletus gitu, gunung berapi, itu kan hati kita. Tidak sebanding Nabi Muhammad, saking bersih hati Nabi Muhammad, saking cinta sama umat. Lalu Nabi Muhammad sembunyi di satu kebun tadi punya orang non muslim. Nabi Muhammad untuk bersihkan darah. Tiba-tiba penjaga kebun, yang tukang panen, yang tukang jorok kalau sawit kita tengah panen itu hadir. Tukang apa namanya? Roni. Macam pula kalau yang tukang. Ini kok, tuh ada orang berdarah. Kalau nak makan nak tunggu, petekan. Tuan, ada punya tuan tanah. Ada orang kalau kita di kebun kita, boleh tak mereka yang buat? Diambil. Orang non muslim yang mereka. Diambil sama dia, ya ambillah kau makan dulu, aku tengok kau berdarah. Dipetik sama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Pas baca Bismillah, yang tukang antar kurma tadi terlepas. Apa yang harus kau bilang? Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang tukang bawa ini orang kafir, orang non muslim, akan
agama orang dulu demi Allah. Dulu atuk-atuk kami pun bilang macam itulah. Jangan lupa diajar Nabi Musa dulu kalau sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim bilang sebelum makan. Jadi Nabi terdahulu baca Bismillah. Kau ni siapa? Kenapa kau baca Bismillah? Ketahuilah yang baru kau sebut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua itu saudaraku sesama Nabi dan aku Nabi penutup zaman. Apa kata orang kafir baru tadi? Boleh tak izin megang kaki? Diambil kaki Nabi, dicium sama dia, diambil tangan, dicium sama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dakwah di kampung diusir, di Taif diusir, di tengah hutan masuk Islam. Itu orang berhidayah. Jadi jangan kita kira hidup dekat masjid, jangan kita kira ayah sering ke masjid, emak sering ke pengajian, anak bakal orang alim, belum tentu bang. Maka tergantung pendidikan kita macam mana. Atuk kami dulu dari atuk macam mana doa. Jadi jangan tunjuk itu jelek. Pulang Nabi Muhammad cuma dapat siko kebahagiaan dia. Orang yang dikepung dari pas pulang Nabi istirahat di pertengahan jalan, Nabi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Tiba-tiba ada rombongan kalau tak salah 7 rombongan alam gaib jin lewat. Pas dengar Nabi baca Quran, mereka didengar apa tadi? Ajabah, aji, mantap ni apa dibaca. Pas ditengok Nabi tengah baca Quran, itu jin langsung duduk depan Nabi. Wahai fulan bin fulan, siapa engkau ini? Aku Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman. Boleh tak kami masuk agama kau? Boleh. Maka 7 orang Nabi dan jin tadi masuk Islam. Mereka pulang ke kampung masing-masing dakwah. Jadi mereka pulang ke kampung masing-masing. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Maka banyak orang ketika dia ruqyah, Yasin wal Qur'anil Hakim, ngikut dia tadi. Kenapa dia jadi muslim? Cuman yang muslim macam kita Islam KTP. Ada yang datang ganggu, ada yang menolong, ada yang membantu perjuangan, ada. Jadi itu ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin munafik sama. Nah, yang di zaman Nabi itu yang masuk Islam semua. Itu hebat hikmah Isra Mi'raj. Sebelum Nabi perjalanan Isra Mi'raj, orang yang mata melihat tidak masuk Islam, jin masuk Islam. Nah, jadi kita setiap maghrib usahakan pintu rumah ditutup. Ada sikok jin nama Umusibyan. Kalau bahasa kita kuntil anak. Itu bahasa Indonesia kuntil anak. Kalau dalam kitab itu nama apa? Umusibyan. Paling suka ganggu anak. Paling suka kalau ada orang jemur, maghrib jemuran dan diangkat. Suka dia sembunyi di situ.